Selamat datang kembali di channel Programming ID Stack, di mana kali ini kita akan membahas tentang LiveWire versi 3 ya, yang dimana kalau misalkan teman-teman sudah pernah belajar atau mungkin pernah mengunjungi channel ID Stack ini, kita sudah membahas tentang LiveWire dan pada saat itu masih menggunakan versi 2. Dan kali ini kita akan membahas LiveWire versi terbarunya, di mana yang pertama yang bisa teman-teman lihat ya, LiveWire ini sudah sebagai subdomain yang dimiliki oleh Laravel, yaitu laravel.com, yang berarti ini udah bisa dibilang official gitu, disupport oleh si Laravel itu sendiri. Dan buat yang teman-teman udah pakai dan udah mulai menggunakannya, mungkin ini video yang agak telat dibandingkan channel lainnya ya. Tapi kalau misalkan buat teman-teman yang baru belajar dan ingin menggunakan LiveWire di project terbarunya, ini adalah video yang paling tepat buat kamu. Oke, di situsnya di livewire.laravel.com, di sini sudah disajikan gitu contohnya. Apa sih di LiveWire ini? Jadi bisa dibilang kita bisa menuliskan sebuah komponen layaknya framework JavaScript seperti yang mungkin teman-teman udah pakai, kayak React, Vue, atau JavaScript framework atau library yang berbasis komponen. Nah, si LiveWire ini mengubah sebuah blade atau mengubah fitur blade yang ada di dalam Laravel itu menjadi komponen based, yang dimana kita bisa memanfaatkan atau menggunakan fitur seperti real time update, kemudian action, atau bahkan life cycle yang seperti ada di framework atau library JavaScript lainnya, itu kita gunakan di dalam basis PHP Blade. Jadi kita menuliskan fitur yang real time ini tanpa menggunakan JavaScript, tapi murni menggunakan PHP. Contohnya bisa teman-teman lihat ya, di dalam homepage ini terdapat sebuah komponen search, di mana untuk menampilkan data dari list user ini, itu kita masih menggunakan for each yang dimiliki oleh Blade tentunya. Dan hal tersebut, komponen yang kita panggil di sini dan juga logic yang membuat si komponen ini aktif, kita hanya cukup menggunakan class yang berbasis komponen. Jadi membuat halaman real time reactive seperti ini hanya menggunakan PHP saja. Oke, tanpa lama-lama lagi, mungkin kita bisa mulai ya dengan menggunakan project Laravel kita, di mana saya sudah menginstalnya di versi 10. Dan yang pertama kali kita lakukan adalah pastikan kita sudah menginstal si package-nya terlebih dahulu. Cara installnya sih gampang banget, sama kayak cara install package lainnya di dalam Laravel ya. Kita buka terminal, kemudian kita ketikkan perintah composer require, kemudian nama dari package-nya. Dan bisa teman-teman lihat di sini kita menginstal LiveWire versi 3.2 ya, di video ini kita buat. Dan untuk membuat sebuah komponen yang bisa menampilkan real time action, itu kita harus buat sama halnya kita akan membuat controller gitu. Bedanya kita akan gunakan LiveWire. Kita coba ketikkan php artisan make, dan kita akan buat LiveWire, di mana pada saat kita memberikan nama dari LiveWire ini, itu akan membuat sebuah komponen class, kemudian komponen view-nya dalam satu perintah di sini. Contohnya adalah counter, di mana ini adalah sampel paling sederhana untuk menampilkan hasil reaktif atau proses logik secara real time ya. Oke, kita akan menggunakan counter, dan di sini bisa teman-teman lihat kita mengenerate class yang ada di dalam directory app LiveWire counter. Oke, app LiveWire, dan di sini ada class counternya, dan kita membuat file view-nya di dalam resources seperti biasa ya. Ada views dan LiveWire. Di sini ada file counter.blade.php. Oke, sekarang apa yang akan kita lakukan? Jadi sederhananya kita akan coba buat sebuah button yang dimana kita akan menampilkan angka, dan hasil angkanya di counternya ini kita akan buat logiknya di dalam si kelas PHP ini, tapi ditampilkan datanya itu secara real time. Oke, jadi di sini kita akan coba buat sebuah buttonnya, yaitu increment. Ini untuk increment, dan di sini untuk button decrement, dan nantinya di sini kita akan coba tampilkan nilai dari counternya, contohnya 0 di sini. Nah, gimana supaya pada saat kita menekan tombol button dan decrement ini mengubah nilai yang ada di dalam counter? Oke, sebelum jauh kita menggunakannya, kita akan coba panggil terlebih dahulu aja lah proses render, atau pada saat menampilkan komponen LiveWire counter ini. Dan cara memanggilnya itu gampang banget ya. Sebenarnya kita coba mungkin
tampilkan di dalam file welcome.play.php aja gitu ya, dimana ini adalah halaman pertama dari Laravel yang baru saja diinstal, dan teman-teman bisa langsung aja sih panggil dengan method livewire, kemudian tinggal kita berikan nama dari komponennya yaitu counter. Oke, seperti ini, dan mungkin stylenya kita akan hapus juga karena kita tidak peduli dengan stylenya ya kali ini, dan cara panggil dari komponennya seperti ini. Oke, teman-teman bisa save dan coba buka di dalam browser ya, di dalam project kita. Kita coba jalankan seperti Sans Serve mungkin, atau kalau misalkan teman-teman menggunakan Laravel bisa akses langsung nama projectnya. Dan inilah tampilan dari counter yang kita sudah buat melalui komponen. Di sini sudah ada buttonnya, tapi logiknya belum dibuat. Nah, sekarang kita ingin mengubah nilai counter pada saat kita klik increment, maka akan menambahkan nilainya dan decrement akan mengurangi nilainya. Oke, jadi untuk menuliskan logiknya, kita tulis saja di dalam kelas di sini, kelas komponen atau kelas komponen livewire. Ini sama seperti controller yang teman-teman buat. Jadi di sini kita bisa buat sebuah property, contohnya count dengan nilai defaultnya yaitu 0. Kemudian di sini bisa teman-teman buat sebuah method ya yang bisa dipanggil di dalam komponen nantinya, dan logiknya bisa teman-teman tentukan. Misalkan kita buat method increment untuk menambahkan properti di atas dengan nilai atau angka 1 gitu ya, dengan nilai sebelumnya. Dan kita juga bisa buat method decrement untuk mengurangi nilai yang ada di dalam property count. Oke, method dan propertinya ini ada di dalam kelas. Sekarang gimana supaya bisa kita panggil di dalam view-nya atau view livewire-nya? Oke, yang pertama untuk counternya ini sama seperti kita memanggil variabel yang dihasilkan oleh controller. Di sini kita langsung panggil aja double curly brace, kemudian di sini variable count-nya, yang dimana selama kita mendefinisikan sebuah property public di dalam kelas komponen, itu bisa langsung diakses di dalam komponen livewire view-nya. Jadi kalau misalnya kita save dan buka di dalam browser, kita refresh, maka di sini masih bernilai 0, tapi nilai 0 ini kita dapatkan dari counter. Coba kita ubah nilai 1, bisa teman-teman lihat nilainya berubah menjadi 1. Jadi sekali lagi, nilai yang ada di dalam count ini berasal dari kelas yang diakses secara langsung. Kemudian gimana supaya pada saat kita klik button itu bisa panggil increment dan decrement. Ini kita sebut sebagai action yang nanti kita akan bahas lebih lengkapnya. Jadi untuk memanggil method gampangannya gitu yang ada di dalam kelas dari livewire, itu tinggal kita panggil aja si event-nya. Contohnya kayak yang event listener yang ada di dalam JavaScript gitu ya, kayak on click, on submit, on press down key gitu ya, dan salah satunya adalah klik. Dan di dalam klik ini yang dimiliki oleh wire, di mana wire ini adalah perintah yang dimiliki livewire ya. Jadi livewire akan membaca atau mendengarkan event kliknya, dan pada saat kita mendapatkan perintah tersebut, kita akan manggil sebuah method yang ada di dalam kelas komponen yaitu counter, yaitu method increment. Jadi di dalam kelas tersebut kita akan memanggil method yang namanya increment. Dan ini juga bisa kita lakukan hal yang sama di dalam proses decrement. Tinggal kita ubah aja nama methodnya. Increment akan memanggil method increment di sini, dan wire click decrement akan memanggil method decrement di sini. Kira-kira seperti itu. Dan kalau misalnya kita coba save, kita refresh dulu ya di sini. Oke, mulai dari 0, kita coba klik increment, bisa teman-teman lihat. Tidak ada refresh sama sekali, dan nilainya bertambah sesuai dengan method yang kita panggil, dan decrement akan mengurangi nilai yang ada di dalam counter. Oke, jadi itu kehebatan atau keunggulan dari livewire, yaitu kita bisa membuat halaman secara dinamis atau reaktif, atau saya bilang real time gitu ya, real time update hanya dengan menggunakan PHP Blade dan memanfaatkan kelas komponennya, sehingga kita tanpa perlu harus belajar JavaScript lagi gitu ya untuk membuat sebuah komponen atau halaman secara real time seperti ini. Dan dari hal tersebut mungkin teman-teman bisa langsung terbayang gitu, apa saja sih yang bisa kita lakukan dengan komponen livewire ini, sehingga aplikasi atau web yang teman-teman buat ini lebih interaktif dan lebih menarik.
Oke, apa saja yang bisa dilakukan oleh Livewire? Kita akan lanjutkan di seri-seri video lainnya, yang dimana kita akan membahas tentang Livewire versi 3 ini di dalam project Laravel. Sampai jumpa.